Halo teman-teman, balik lagi dengan saya di Crypto In. Oke, selamat siang teman-teman semua. Semoga hari ini luar biasa buat kita semua. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe channel ini, saya doain sukses di kedepannya dan selalu sehat. Oke, kali ini teman-teman ya, pasar menangis parah teman-teman. Langsung saja kita ke Hotbit teman-teman. Dan seperti biasa, kita refresh dulu biar kita mendapatkan merah-merah yang terupdate ya, bukan hijau-hijau teman-teman. Langsung saja kita ke market teman-teman ya. Koin favorit saya hampir semua lagi hancur berantakan dan itu banyak sekali ya teman-teman. Ini banyak sekali. Tapi untuk saya teman-teman ya, selalu saya tekankan saya adalah holder teman-teman ya. Saya nggak peduli dengan jatuhnya harga atau gimana, saya nggak peduli karena saya tahu jelas kenapa sih market tiba-tiba anjlok lagi teman-teman ya. Kemarin sempat sembuh sekitar ya 2-3 harian, 4 hari ya. 4 hari dia agak sembuh dan kali ini hancur berantakan teman-teman ya. Hancur baby dots, hancur ke 20, jatuh 22% ya. Hampir semua rata-rata di di atas 5% hancurnya teman-teman ya. Dan yang paling wow ini yang hancur itu Bitcoin. Dalam sejarah teman-teman ya, Bitcoin baru kali ini dalam 24 jam jatuh 17% teman-teman ya. Dia mengalami crash ya, penurunan sebanyak. Nah lihat teman-teman ya, kalau kita lihat candlestick ini dia langsung dibanting ke bawah teman-teman. Ada apakah ini ya teman-teman ya? Apakah ini kemarin kan ya kita bisa agak terobati karena ini terjadi karena Black Friday teman-teman ya. Tapi kali ini apa sih, ada apa? Nah, buat teman-teman semua yang holder khususnya, ini bukan masalah ya. Terserah teman-teman yang mau bilang ini oh gini kok gini. Saya itu berpikir seperti ini teman-teman ya. Saya akan panik ketika koin itu scam, oke? Kalau saya ya, tipe berpikir saya ya, saya bukan berarti kalian harus ikutin saya, enggak. Saya cuma mau nge-share ke sini ke teman-teman semua juga. Kalau buat saya yang paling berbahaya ketika koin yang kita pegang atau token-token micin yang kita pegang itu scam teman-teman ya. Tapi sejauh ini ya nggak ada scam sekarang teman-teman ya. Di koin-koin yang saya review ini ya alhamdulillah belum ada yang scam teman-teman ya. Nah itu yang paling saya takuti. Kalau untuk masalah fluktuatif harga, naik turun harga ini bukan masalah buat saya teman-teman. Karena apa? Saya holder. Saya akan pegang koin dalam jangka waktu yang lama gitu loh teman-teman ya. Itu kenapa saya selalu bilang ke teman-teman gunakan uang dingin ya teman-teman. Saya rasa buat teman-teman yang nonton ini ya yang menggunakan uang dingin, yang pakai uang dingin ya it's okay, enggak masalah karena apalagi yang holder udah pakai uang dingin, holdnya jangka panjang. Jadi ini bukan masalah buat kita gitu lah ya, yang holder dan menggunakan uang dingin. Karena kan target jual kita berbeda gitu loh teman-teman ya. Buat teman-teman yang merasa wow, oh kok pasar lagi gini, lagi panik, jangan panik teman-teman ya. Jangan panik. Anda panik ketika koin yang Anda pegang itu scam. Itu ya. Kalau untuk fluktuatif harga itu menurut saya enggak, itu dalam segi cryptocurrency, dalam pasar cryptocurrency ini wajar-wajar saja ya teman-teman ya. Karena kalau tiba-tiba dia naik 300%, 400%, kita wow gitu-gitu teman-teman. Ketika dia turun kok kita nggak terima gitu loh teman-teman ya. Dan untuk yang jangka panjang ini bukan masalah ya. Kita siapkan mental baik-baik. Bagi saya ini bukan masalah. Karena apa? Koin yang kita pegang itu bukan scam. Kita lanjut ke berita yang teman-teman? Yang berita yang bisa saya bilang penyebab dan yang lain-lain teman-teman. Tapi saya rasa itu bukan suatu yang wow sih ya, karena kita holder kok. Malah dalam suatu berita ya dari media asing teman-teman mengatakan seperti ini teman-teman. Kita langsung baca aja. Nah ini teman-teman ya, di beritanya Next Advisor teman-teman ya, ini media luar teman-teman dari time.com ya, teman-teman bisa lihat di sini ya. Oke, kita langsung baca saja teman-teman. Apa arti penurunan harga ini bagi investor kripto? Jadi ini baru diupdate 4 jam yang lalu teman-teman. Nanti saya akan tunjukkan. Jadi dia mencoba membahas ya kenaikan dan penurunan dari pasar di akhir tahun ini teman-teman. Apa arti penurunan harga ini bagi investor kripto? Teman-teman dengar baik-baik ya. Bagi mereka yang berinvestasi di kripto untuk jangka panjang menggunakan strategi beli dan tahan, ayunan seperti ini yang kita harapkan. Betul teman-teman. Makanya dari awal konten saya itu kayak
kayak santai aja gitu loh. Saya nggak ada panik, nggak ada rasa sedih, nggak. Bagi saya ini saya malah berpikir gini, aduh turun lagi dong, turun lagi dong. Karena apa teman-teman? Saya tahu koin yang saya pegang atau token yang saya pegang ini bukan scam. Jadi ketika dia turun, saya ya turun lagi dong biar saya bisa serok. Saya serok mungkin ya sekitar $20, $30 saya akan serok lagi buat long term ya, buat ke jangka panjang. Nah, itu yang dijelaskan yang dijelaskan si Next Advisor ini, teman-teman. Jadi ini bukan bagi para holder sejati ya, bagi para investor jangka panjang. Kami butuh ini gitu loh. Kami butuh ayunan harga. Jangan dia naik terus. Kalau dia naik terus juga untuk ketika kita pengen tambah, ketika kita yakin kita waduh bimbang nih. Kalau mau ambil di harga tinggi takutnya dia down lagi. Kalau kita mau ambil pun ya mending ambil di bawah sedikit gitu loh teman-teman. Jadi ayunan pasar seperti ini teman-teman, kalau menurut saya pribadi, saya serok dikit-dikit, tapi saya tidak bukan berarti kalian harus ikut saya serok. Oh enggak bro, enggak. Maksud saya gini, bagi teman-teman yang yakin dengan token dan koin yang kita pegang, kalau kalian yakin dengan proyek itu, terus tiba-tiba dia lagi penurunan teman-teman, ini adalah hal yang bagus untuk diserok ya. Tapi bukan berarti harus, enggak teman-teman ya. Ini menurut saya dan menurut artikel ini teman-teman ya. Ini artikel terpercaya juga. Nah, bagaimana nanti kalau tambah anjlok? Ada yang berstatement seperti itu. Bagaimana bang ketika saya ambil dan dia tambah anjlok? Nah, kan saya sudah pernah share sebelumnya. Bagaimana kita cara memainkan uang kita dalam hal buying atau dalam hal membeli. Jadi kalau kita serok itu teman-teman, jangan langsung serok semua. Contoh, hari ini Bitcoin di harga 10. Contoh. Hari ini si Bitcoin atau gini lah, hari ini si Shiba di harga 10 ya. Ketika dia turun ke 8 teman-teman ya, jangan langsung 100% kalian buy, jangan dibagi 4 ya, seperempat dulu. Jadi dia di harga 10, dia turun ke 8, kita beli pakai uang 25% ya, 25% dari uang kita. Pakai PAM beli. Itu untuk apa teman-teman? Untuk jaga dia turun lagi, untuk kita beli lagi gitu loh teman-teman. Jangan ketika dia turun, baru sekali dia turun kita sudah beli, akhirnya pas dia turun lagi, nah jadilah persepsi negatif. Waduh, ternyata gini, enggak. Jadi ada cara beli pun itu ada teman-teman ya. Ketika dia turun dari 10 dia turun ke 8, belilah sedikit ya. Beli 15% atau 20% atau 25% dari uang yang kita pegang, uang dingin tentunya. Contoh nih, kita pegang 1 juta ya. Ketika dia turun ke angka 8, kita beli 250.000 teman-teman. Jangan langsung beli 1 juta, oh lagi turun nih, jangan. Beli 250.000. Nah, dan ketika dia turun lagi teman-teman ya, kita beli 25.000 ya teman-teman ya. Biasanya untuk step turun keempat itu susah sekali teman-teman ya. Untuk turun sampai di bawah 4 kali turun itu susah sekali untuk kripto. Dan hampir tidak pernah. Biasanya kalau dia langsung dulu ya, langsung turun dulu. Paling maksimal dia 3 kali penurunan ya dalam satu pekan ya. Paling maksimal itu ya. Jadi ketika dia naik lagi kan kita sudah itu biasa lah ya, nggak perlu saya jelaskan. Pasti di situ akan ada pilihan, kita take profit apa kita akan scalping. Nah, dan ini menurut saya teman-teman ya, di ujung tahun tapi di awal bulan ya, ujung tahun di awal bulan Desember ini teman-teman, saya rasa ini banyak scalper yang profit gitu loh teman-teman ya. Banyak pemain yang scalping yang profit. Jadi buat teman-teman semua, siapkan mental, bukan berarti pas kita beli turun langsung aduh sedih gini-gini. Enggak teman-teman. Jadi sebelum kita bermain kripto, sebelum kita bermain saham, sebelum kita bermain forex, indeks, kita harus siapkan mental dan kita harus temui gitu loh. Kita harus temukan kita ini bermain ini sebagai apa. Kalau kita sebagai ya kasarnya judi ya. Kalau kita sebagai pemain judi ya take profit ya sudah kabur gitu loh ya. Kira-kira seperti itu, ganti koin lagi ya. Tapi di sini saya lebih condong ke kita invest jangka panjang teman-teman ya. Nah, oke, kita lanjut teman-teman. Ayunan seperti ini yang diharapkan buat kita para holder ya, untuk yang investasi jangka panjang. Penurunan besar tidak perlu terlalu dikhawatirkan. Menurut Humphrey Yang, pakar keuangan pribadi di balik Humphrey Talk, yang mengatakan dia menghindari memeriksa investasinya sendiri selama penurunan besar yang bergejolak. Benar teman-teman. Oke. Kita langsung baca dari berita teratas. Tadi saya ambil berita inti dari berita ini dan saya mau lihat di sini
perkembangan dari penurunan ini teman-teman. Bahkan setelah jatuh kembali, dari atas teman-teman, kita masih dari atas. Harga Bitcoin menukik tajam pada hari Jumat. Inilah bagaimana investor harus bereaksi terhadap volatilitas. Oke. Harga Bitcoin mengalami penurunan besar dan tiba-tiba Jumat sore hingga di bawah 53. Sekarang harga Bitcoin itu jungkir lagi di 40.000 sekian ya. Pada satu titik Bitcoin telah dibuka hari ini di sekitar 57, tapi lagi turun parah ini barusan. Setelah hampir mencapai 59 pada hari Rabu, dia jungkir lagi, betul teman-teman ya. Beberapa penurunan harga Bitcoin yang nyata dalam beberapa minggu terakhir menunjukkan penurunan yang nyata dari harga tertinggi yang ditetapkan pada 10 November ketika kita melampaui $68.000 ya waktu itu si Bitcoin. Penurunan tersebut mengikuti komentar baru dari Ketua SEC Gary Gensler tentang regulasi cryptocurrency. Ketidakpastian varian Omicron baru dari virus corona. Ya, jadi gini, ada efek juga dari coronavirus teman-teman ya. Ini baru ditemukan lagi varian baru ya. Jadi gini, kita itu berpikir seperti ini. Ketika varian baru itu datang, ini masalah COVID teman-teman ya. Saya selalu mendoakan buat kita semua terhindar dari semua yang tidak baik ya teman-teman ya. Terhindar dari penyakit, dari apa, kita harus selalu sehat teman-teman ya. Untuk kita sehat, jangan sudah ada seperti ini kita malah berpikirnya negatif-negatif. Akhirnya apa teman-teman? Akhirnya kita mudah diserang ini, mudah diserang itu ya teman-teman ya. Buat para teman-teman yang main kripto, yang invest, yang apa, fokuskan pikiran kita ke hal yang positif teman-teman ya. Karena di pasar kripto semua berita bisa jadi efek teman-teman ya. Jadi buat kita memang harus tentukan baik-baik kalau kita untuk bermain kripto teman-teman. Tapi untuk masalah overall teman-teman ya, overall dari kripto ini, saya dari penurunan kripto di akhir tahun ini, di awal bulan di akhir tahun ini, saya rasa apa ya, ini hal yang biasa ya, biasa. Kalian tahu nggak yang nggak biasa itu seperti apa? Jadi yang nggak biasa itu gini teman-teman ya. Ketika koin kalian lagi hijau ya, contoh kalian megang nih, contoh ini koin kalian ya kan, koin kalian ini semua lagi hijau teman-teman ya. Anggaplah hijau. Tiba-tiba ada satu yang merah, terus candlenya seperti candle Bitcoin. Tiba-tiba dibanting. Nah, contohnya si Squid Game kemarin, teman-teman. Si Squid Token kemarin. Nah, semua lagi naik, semua pasarnya lagi stabil, dia tiba-tiba dari sini langsung dia boom. Langsung tiba-tiba harganya dari sekitar 40 jutaan kalau saya nggak salah, hampir $3.000 soalnya. Langsung ke 11 rupiah. Nah, itu scam, teman-teman ya. Itu bisa dibilang wow, itu ngeri ya. Itu ngeri. Nah, kalau pasar masih seperti ini ya, seperti yang diangkat tadi sama media asing itu, malah kalau kita holder merasa ini perlu. Karena apa? Ketika kita punya uang lagi dan kita meyakini koin itu ya, kita bisa serok dikit-dikit lah ya, bahasanya kita sehari-hari kita serok dikit-dikit seperti itu teman-teman. Tapi itu menurut dia dan menurut saya ya teman-teman ya. Tetap Dior. Dior itu artinya apa? Semua keputusan teman-teman yang tentukan. Yang saya pesan di sini, satu, jangan panik ya. Jangan panik, jangan sedih, sudah nggak usah mikir ini itu. Kita kan holder teman-teman. Oke, jangan termakan food. Karena banyak di luar sana yang mulai cut loss. Cut loss besok naik teman-teman. Percaya sama saya teman-teman. Dan sebelum menginjak bulan Januari, pasar akan stabil bahkan lebih gila lagi. Karena apa? Investor besar melihat harga Bitcoin seperti ini teman-teman ya. Harga Bitcoin yang didampara seperti ini, investor besar tidak akan diam. Dia akan pasti ambil banyak teman-teman ya. Saya contohkan Bitcoin ini karena apa? Ini koin mother of crypto lah teman-teman ya. Jadi efek di dia itu bisa berefek ke semua altcoin ya, atau alternatif coin. Oke, kira-kira begitu saya teman-teman untuk review saya kali ini. Pasar kripto itu fluktuatif, itu pesan saya ya. Nggak usah panik, nggak usah cut loss tiba-tiba, akhirnya tiba-tiba dia naik kalian kecewa. Oke, itu saja. Sukses buat kita semua dan pastinya selalu sehat. Selamat sore teman-teman.